Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siswandi SPDGR di channel YouTube Paraskina Official. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk lulus UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG. Dalam hal ini tentu saja UKIN dan UP. Namun titik beratnya adalah UP. Ini juga bisa dipraktekkan, bisa diikuti oleh teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes SKB untuk seleksi CPNS tahun 2020. Oke teman-teman, langsung saja. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2018 angkatan kedua, jurusan guru kelas. Jadi saya guru SD. Nah, namun saya akan sampaikan bahwa di video kali ini saya tidak akan membahas tentang soal-soal cara mengerjakan soal yang pedagogi, profesional, kepribadian dan sebagainya. Saya tidak akan membahas tentang itu karena saya bukan orang yang pintar untuk membahas hal-hal yang seperti itu. Namun saya lebih kepada hal-hal teknis dan non-teknis. Kita semua ketahui bahwa tahun ini, tahun 2020 adalah mode baru dalam hal PP laksanaan PPG. Meskipun sebelumnya di tahun 2018 dan 2019 juga ada proses daring, kemudian dilanjutkan dengan workshop, PPL, dan seterusnya. Namun di tahun 2020 ini spesial. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan PPG dalam jabatan dilaksanakan full daring, kecuali UP atau uji pengetahuan. Banyak pendapat yang keliru mengenai penentuan kelulusan PPG dalam jabatan. Banyak yang mengatakan bahwa penentu kelulusan satu-satunya adalah uji pengetahuan atau UP. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Sebagian besar karena peserta yang tidak lulus harus mengulangi UP. Ada namanya UP1, UP2, dan seterusnya sampai Anda lulus maksimal sampai UP4. Nah, sebenarnya penentuan kelulusan bukan hanya UP, melainkan tahap-tahap atau proses-proses sebelumnya. Anda harus lulus proses sebelumnya untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, seperti itu. Maka, mengapa hanya UP yang diulangi? Karena Anda bisa ikut UP, itu berarti Anda sudah lulus di proses atau tahapan sebelumnya. Maka yang diulangi hanya UP. Nah, ini saran yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah banyak-banyak bersyukur. Nah, jadi jangan pikir saya akan berceramah, saya akan berdakwah, bukan. Ini adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama adalah memperbanyak bersyukurnya daripada mengeluh. Karena tidak sedikit teman yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan karena full daring, banyak yang mengeluh, susah karena harus beli kuota, harus seperti ini, dan seperti ini, banyak mengeluh. Lebih baik Anda mengalihkan keluhan itu menjadi rasa syukur. Alhamdulillah, saya masih bisa ikut jadi peserta PPG dalam jabatan yang dibiayai pemerintah. Itu kesyukuran yang pertama. Alhamdulillah, PPG tahun 2020 dilaksanakan secara daring, yang artinya saya masih bisa dekat dengan keluarga. Saya masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga yang bapak-bapak, dan ibu rumah tangga bagi yang ibu-ibu. Itu adalah kesyukuran yang terbesar. Alhamdulillah, karena daring, saya cukup membeli pulsa, membeli paket data, membeli kuota. Tidak perlu sewa rumah, sewa kos-kosan, tidak perlu bayar Grab, beli bensin dan sebagainya untuk menuju ke kampus.
tidak perlu beli makanan di kampus dan sebagainya karena saya masih bisa memasak, masih bisa masakan istri di rumah. Itu adalah kesyukuran. Jangan dijadikan justru mengeluh. Langkah susahnya karena saya harus daring sementara saya masih harus memasak. Saya harus daring sementara saya masih harus membimbing siswa belajar dari rumah. Jika dibandingkan dengan teman-teman yang 2018-2019, Anda ini sangat dimudahkan karena Anda tetap siswa BDR. Jadi Anda memberikan tugas dari rumah, kemudian Anda daring di rumah. Anda memasak, Anda makan makanan istri, tinggal di rumah sendiri. Kalau masalah paket data, kota, tentu saja kita semua meskipun tidak melakukan ini tentu saja harus tetap beli. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang 2018-2019? Mereka ada daring 3 bulan. Tentu saja beli data kota. Kemudian workshop 3 bulan di kampus yang telah ditunjuk. Apakah ketika workshop teman-teman tidak membeli pulsa, tidak membeli kuota? Tentu saja lebih besar karena harus menghubungi keluarga. Selain untuk pelaksanaan pelajaran, tentu harus tetap menggunakan itu. Kemudian karena harus meninggalkan daerah, harus sewa kos-kosan, harus beli makanan, harus menanggung sewa akomodasi transportasi ke kampus serta konsumsinya dan sebagainya. Maka Anda bersyukurlah. Itu kunci utamanya, bersyukur. Anda bersyukur bisa masuk sebagai peserta, kesyukuran besar. Anda bersyukur karena pelaksanaannya daring tanpa harus meninggalkan rumah, harus tetap dekat dengan keluarga, tetap bisa memasak untuk suami dan anak-anak, begitupun bapak-bapak tetap bisa menikmati masakan istri dan sebagainya, tidur bersama keluarga. Itu Anda harus bersyukur, jangan dijadikan keluhan. Nah, yang kedua, sabar. Tentu syukur dan sabar selalu berdekatan. Kalau dalam Al-Quran, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, maka harus sabar. Ini sangat berkaitan dengan yang tadi. Jangan banyak, seperti ini kenapa banyak tugas, banyak ini dan sebagainya. Sabar. Ketika Anda bersabar, maka Allah akan memudahkan itu. Mungkin secara tidak langsung Anda tidak merasakan itu. Banyak yang mengatakan kami harus daring. Banyak yang mengatakan, Anda yang 2018-2019 bisa mengatakan kami hanya daring sementara yang 2018-2019 begini, padahal kami lebih susah loh. Yang 2020 mengatakan seperti ini. Kami lebih susah karena daringnya adalah video conference. Jadi kami tidak bisa meninggalkan depan laptop dan sebagainya. Ya, Anda tidak bisa meninggalkan depan laptop, tapi Anda masih bersama keluarga Anda. Anda masih dekat dengan anak-anak, masih dekat dengan orang tua, masih dekat dengan suami atau istri. Bersabarlah. Nah, bayangkan dengan teman-teman yang peserta PPG dalam jabatan 2018 dan 2019. Proses belajar mengajar siswa pada saat itu masih normal, artinya belajar di sekolah. Maka tentu teman-teman bisa membayangkan bagaimana peserta PPG sebelum tahun 2020 ini harus tetap menjalankan tugas dan kewajiban di sekolah, harus menjalankan tugas dan kewajiban di rumah, dan bertabrakan dengan tugas PPG daring. Nah, bayangkan itu. Acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di bulan Agustus, teman-teman juga harus tetap aktif di situ sambil daring. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini saya tidak mau membandingkan mana yang lebih repot, mana yang lebih mudah. Saya hanya memberikan pemahaman, saya memberikan bagaimana supaya Anda lebih bersabar, lebih bersyukur tentang hal ini. Jadi kalau masalah repot dan tidaknya 11-12 lah. Namun Anda lebih diuntungkan karena Anda tetap berada di rumah. Hanya UKM PPG-nya nanti yang dilaksanakan di kampus terdekat yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Itu janjinya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah.
Artinya bersungguh-sungguh di sini bukan, jangan salah kaprah, banyak yang salah kaprah dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, karena saya adalah peserta PPG dalam jabatan atau peserta PPG mandiri, maka saya harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti PPG ini, sehingga mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai ASN, sebagai guru misalnya yang memang sudah PNS, atau sebagai guru yang non PNS, mengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, mengabaikan tugas sebagai kepala rumah tangga, hanya fokus kepada titik ini PPG. Nah, jangan seperti itu, jangan. Karena bersungguh-sungguh dimaksud di sini adalah tentu Bapak dan Ibu ketahui, Bapak dan Ibu ini adalah peserta pendidikan profesi guru, artinya akan mendapatkan sertifikat profesional, guru profesional. Maka tunjukkan itu. Ketika Bapak dan Ibu mengikuti proses ini, maka tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang profesional, guru yang bisa membagi waktunya untuk anak-anak, sekolah, keluarga, dan PPG ini. Jangan karena bersungguh-sungguh fokusnya ke PPG. Jangan menjadikan PPG sebagai alasan untuk tidak melakukan proses belajar mengajar, belajar dari rumah, home studying dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jangan karena alasan PPG Bapak ibu rumah tangga tidak memasak untuk suaminya, Bapak rumah tangga tidak lagi mencari nafkah. Jangan seperti itu. Justru karena Bapak dan Ibu ingin mendapat gelar profesional, maka Bapak dan Ibu harus menunjukkan profesionalitas sebelum itu. Nah, yang terakhir, ini mungkin tips dan trik yang sangat tidak masuk akal, karena saya akan mengatakan jangan terlalu mensortir waktunya untuk belajar persiapan ujian, begitupun ujian pengetahuan untuk PPG, begitupun dengan ujian SKB. Jangan terlalu mensortir waktunya untuk itu, karena banyak kejadian belajar dan seterusnya, ketika sudah menghadapi ujian langsung blank. Nah, yang perlu teman-teman persiapkan adalah mental. Teman-teman harus siapkan fisik, mental dan fisik, kesehatan. Mengapa? Karena hal-hal teknis dan non teknis bisa terjadi dalam proses ujian pengetahuan atau ujian SKB. Apa contohnya? Tentu teman-teman masih mengingat di kepala dengan segar kejadian di tahun 2019 ketika pelaksanaan seleksi CPNS mati lampu. Listrik padam selama berjam-jam, sehingga pemikiran, rasa lapar, capek menunggu dan sebagainya membuat ingatan dan sebagainya buyar, semuanya hilang. Maka harus siapkan mental, harus siapkan fisik, kesehatan. Kemudian ada hal-hal yang bisa terjadi lainnya ketika misalnya uji pengetahuan. Bisa jadi ketika sedang berada di ruangan yang telah ditentukan tempat duduk, bisa jadi komputer yang ada di depan Bapak dan Ibu mengalami kendala, hang, lambat loading, bahkan yang paling parah blue screen, akhirnya mati sementara waktu pelaksanaan ujian terus berjalan. Ini hal-hal yang tidak bisa dihindari. Namun, tentu saja Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kemudahan dari itu semua jika Bapak dan Ibu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, makanya saya katakan bersyukur, bersabar, bersungguh-sungguh. Jangan lupa kepada kedua orang tua. Nah, saya katakan tadi, jangan sampai karena PPG sehingga mengabaikan orang tuanya. Ada yang tidak mengunjungi orang tuanya karena PPG ini. Ada yang ketika diajak bicara oleh orang tuanya langsung mengeluarkan kata-kata, jangan mengganggu, saya sedang ini belajar. Jangan seperti itu, karena ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Jadi minta maaflah kepada orang tuanya, minta restu, tetap menjalankan kewajiban sebagai anak bagi kedua orang tua. Jangan tinggalkan orang tuanya karena ini. Kemudian jangan malas berbagi. Berbagi bukan hanya tentang uang, tapi bisa berbagi ilmu. Ketika Anda mengetahui sesuatu, ada teman yang bertanya, silahkan berbagi. Ketika Anda memang tidak mengetahui itu, silahkan arahkan ke teman yang mungkin lebih tahu, dan sebagainya. Jangan pelit ilmu, jangan pelit harta. Oke? Mungkin ada teman-teman yang akan berkata, siapa sih dia, mengapa dia berani seperti itu? Jika ingin mengetahui seperti apa saya, tentu
Saya tidak bisa memberikan saya seperti ini, saya seperti ini, saya seperti ini. Tentu yang bisa memberikan penilaian adalah orang lain. Maka Bapak dan Ibu bisa membaca komentar di video ini, yang mungkin akan ada komentar dari teman-teman seperjuangan saya di PPG dalam jabatan tahun 2018, atau mungkin komentar dari teman-teman perjuangan saya di Prajabatan, teman-teman perjuangan saya di Diklat, PKP. Jadi itu saya tidak bisa mengatakan saya seperti ini. Ya, yang bisa saya katakan adalah saya orang yang tidak pintar. Jadi saya tidak pintar kalau dalam hal mengerjakan soal adaptive strict secara mudah dan sebagainya, saya tidak pintar seperti itu. Namun alhamdulillah saya selalu mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah. Mungkin ada hal-hal yang Allah lihat dari saya, atau mungkin kasihan. Ya, jadi seperti itu. Jangan mengeluh dan lebih banyak bersyukur. Kekuatan manusia adalah mindset. Jadi ubah pola pikirnya dulu. Jangan pola pikirnya, aduh saya mungkin tidak lulus, saya mungkin ini, saya susah, saya begini, saya tidak mampu, jangan. Mindsetnya harus positif. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah saya lulus, insya Allah saya bisa mengerjakan ujian, insya Allah saya begini, seperti itu, insya Allah. Tapi bukan mindset positif bukan berarti percaya diri yang berlebihan, bukan. Ya, karena ketika mindset positif dialihkan ke percaya diri berlebihan, justru kadang kecewa. Makanya saya katakan tadi, jangan terlalu mensortir waktunya terlalu banyak untuk belajar, karena nanti jadinya ternyata percuma saya begini. Nah, tidak seperti itu. Maka mindset ketika misalnya diarahkan ke yang berlebih, maka ternyata tidak. Saya akhirnya stres karena yakin awalnya menganggap dirinya akan lulus, tapi tidak. Jangan seperti itu. Tapi pola pikirnya yang harus positif, bahwa saya bisa, saya sanggup. Maka aura-aura positif akan mengalir ke badan dan kehidupan Anda dan proses perjalanan Anda, seperti itu. Jadi ubah mindset. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.